Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para santri sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita, dan insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah ya. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah bagaimana petugas itu sendiri ya. Kalau di dalam gambar ini kita bisa lihat ada masker, ada sarung tangan, ada sepatu boot, ada juga celemek ya. Ini hanya sekedar perlengkapan pelengkap saja ya, tapi yang terpenting itu adalah sarung tangan ya. Biasanya kalau di tempat kita dibikin dari kain ya, kain kafan itu sendiri bisa dibikin. Tapi kalau misalnya beli, misalnya di apotek, tinggal kalian pakai saja bisa. Nah kemudian sebelum memandikan jenazah tersebut hendaklah ditutup ya, dari pusar hingga lutut dengan handuk besar itu sekurang-kurangnya ya. Tapi kalau bisa seluruhnya ditutup. Kemudian jenazah dibawa ke tempat yang tertutup, posisinya terlentang. Itu tapi jangan dibuka seperti itu mayatnya. Ini dalam ilustrasi saja, dalam gambaran saja. Jadi tetap di dalam keadaan tertutup ya. Dan tempatnya pun harus tertutup ketika memandikan. Kalau kita lihat di situ ada keranda ya, keranda. Nah, jadi di situ ada tempat untuk memandikan mayat tadi. Ada yang lubang-lubangnya itu berlubang supaya mempermudah saja. Kalau zaman dulu itu biasanya pakai gedang pisang ya, boleh juga pakai gedang pisang. Kalau sekarang enak, sudah ada tempat untuk memandikan mayatnya. Kemudian yang harus kita perhatikan sebelum menaruh mayat ke tempat pemandian tadi, maka jangan lupa dilepaskan pakaiannya ya. Kalau masih bisa ya dibuka biasa ya, tapi kalau untuk mempermudah, kalau misalnya mayatnya sudah sudah kaku, biasanya digunting saja. Digunting dari bagian bawah lengannya ya. Kemudian kakinya juga yang memakai celana itu digunting juga biar mempermudah. Nah kemudian satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bawah kepala. Kemudian satu orang lagi memegang kain penutup yang berada di bawah kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah, hanya orang ini yang melihat. Nah jadi untuk menjaga kesopanan ya, supaya auratnya tidak terlihat, maka sebelum memotong bajunya atau melepaskan bajunya itu ditutup. Ada dua orang yang menjaga daripada aurat mayit tersebut. Nah jadi dibentangkan kain di atas mayit, kemudian satu orang yang melepas bajunya. Jadi ketika baju tersebut dilepas ataupun diambil, maka kain tersebut yang dipegang oleh dua orang tadi sudah menutupi dari tubuh jenazah tadi. Kemudian lanjutlah kepada proses pembersihan daripada mayit. Nah kalau di tempat kita ini disebut dengan pengubalan ya, bekubal. Itu di tempat kita disebut seperti itu, ataupun disebut sebagai mandi bersih ya. Gimana caranya ya, kalian ambil air ya, kemudian bersihkan lubang-lubang yang ada di kepala, mata, hidung ya, telinga. Itu kalian bersihkan ya. Gigi, mulut ya, kuku. Nah, maka itu semuanya dibersihkan. Kemudian
kotoran yang ada di perut ya, kalian angkat sedikit jenazah tersebut di bagian bahunya ya, diangkat sedikit, kemudian kalian urut dari dada sampai perut bagian bawah ya, pelan saja, jangan berbolak-balik, cuman dari atas ke bawah seperti itu, pelan saja. Kemudian nanti akan keluar. Jadi mayat tadi dimiringkan sedikit ya, dimiringkan ya, diangkat sedikit seperti didudukkan, tapi tidak juga didudukkan, hanya beberapa derajat saja. Kemudian kalian urut pelan, jangan terlalu keras ya. Nah, kemudian biasanya mayit akan mengeluarkan kotoran. Nah, di situ kalian bersihkan kotorannya, dan jangan juga terlalu keras membersihkannya. Kalau misalnya lubang dubur dari mayit tersebut sudah terbuka, maka akan susah untuk tertutup kembali. Jadi harus pelan ya. Jadi harus pelan saja mengurut dan juga membersihkan di bagian area duburnya. Itu pelan-pelan saja. Kemudian ini tadi membersihkannya di bagian dubur dengan waslap ataupun kain ya. Jadi dibersihkan sampai kesat ya, pelan-pelan. Kemudian ketika sudah pelan, sudah selesai, maka dibersihkan ya, tinggal diratakan air tersebut ke seluruh badan mayit ya. Dibersihkan ya. Kemudian setelah bersih semuanya, baru mayit tersebut diwudukan. Nah, diwudukan ya. Jadi niatnya nawaitul wudu'a lihadzal mayyit lillahi ta'ala, seperti itu. Kalau perempuan lihadzil mayyitah lillahi ta'ala. Kalian wudu ya, dari muka dulu, kemudian tangan kanan, kemudian tangan kiri ini, dan kemudian mengusap kepala jenazah ya. Tetap semuanya harus dalam keadaan tertutup ya, dalam keadaan tertutup dalam artian dari dada sampai dari pusat ya sampai lutut tadi ya. Itu dulu yang wajib, tidak boleh terlihat ya. Kemudian membasuh kedua kakinya ya. Kemudian membasuh muka itu juga penting tadi ketika pengubalan ataupun ketika mandi bersih. Biasanya kata guru saya dulu, kalau seseorang yang ketika masa hidupnya itu jarang sholat, maka dia akan banyak mengeluarkan air lendir, seperti lendir tersebut di area wajah. Jadi itu yang paling banyak nanti kita siram. Nah, kalaupun kalian melihat seseorang yang aneh lah istilahnya ketika dimandikan tersebut, atau ada tanda-tanda sesuatu yang kurang baik, maka janganlah diceritakan kepada orang lain. Nah, jadi kalian wajib hukumnya untuk menutupi daripada aib tersebut, jangan sampai tersebar ya. Kemudian kita mulai memandikan jenazah. Nah, biasanya jenazah tersebut, ingat ya, semuanya harus tetap dalam keadaan tertutup aurat mayit. Nah, kemudian kita mulai memandikan jenazah. Yang harus disiapkan apa? Memandikan jenazah itu adalah kita siapkan 3 ember, yang mana 3 ember tersebut berbeda-beda airnya. Ini kan disunahkan mandi yang ganjil ya. Biasanya kalau di tempat kita itu mandi 9. Kita ambil aja langsung mandi 9. Di situ ada ember 3 buah ember. Yang pertama isinya adalah air sabun, kemudian air biasa, air bening biasa, kemudian yang ketiga adalah air kapur barus ya. Kemudian air sabun ya, ini yang pertama kita
siramkan kepada mayit tersebut. Jadi kita siramkan dari bagian kepala, kemudian tangan sampai ke kaki sebagian kanan, kemudian yang kiri juga. Nah, kemudian mayit tersebut dimiringkan ya. Nah, ketika memiringkan ini jangan terlalu miring sekali, sedikit saja ya, asal bisa menjangkau. Lihat di bagian belikat, belakang, punggung dan lain sebagainya, itu pun dibersihkan. Nah, ini semuanya dalam keadaan tertutup ya, masih dalam menjaga auratnya. Kemudian dimiringkan lagi ke arah kiri ya, semuanya di arah belakangnya dibersihkan. Nah, kemudian hal itu kita ulangi pula sebanyak 3 kali ya. Nah, jadi 3 kali sudah mandinya namanya. 3 kali, air sabunnya 3 kali ya, dari kepala sampai ke kaki, kemudian seperti tadi. Nah, itu dengan 3 kali cebokan ataupun 3 kali gayung ya. Kemudian hal tersebut diulang lagi memakai air bersih sebanyak 3 kali juga tadi. Kemudian diulang lagi memakai air kapur barus. Nah, ini yang terakhir ya, sebanyak 3 kali lagi. Jadi jumlahnya semuanya 9 kali ya. Jadi 9 kali gayung ya. Kemudian 9 kali gayung di tiap bagiannya ya. Kemudian dibilas ya, dengan bilasan terakhir ya, tadi kapur barus sudah 3 kali ya. Nah, inilah tata cara memandikan jenazah ya, simpel saja. Kemudian ketika hendak dikafankan, jangan lupa auratnya pun harus tetap ditutup. Nah, jadi kalau kalian lihat itu ada 2 kain yang di bawah itu adalah kain penutup ketika memandikan tadi, dan kemudian kain yang di atas adalah kain yang baru, kain yang bersih. Tata caranya gimana? Jadi sebelum kalian melepaskan kain penutup aurat daripada jenazah tersebut, kalian rentangkan dulu kain yang bersih yang kering tadi di atasnya. Kemudian setelah kalian menutupi daripada tubuh mayit, tarik daripada kain penutup yang sudah basah tersebut, ditarik dan kemudian langsung ditutupkan kain bersihnya ke tubuh mayit. Nah, jadi tidak sempat terlihat auratnya ya, tidak terlalu nampak ya. Nah, jadi ingat, memandikannya pun harus di tempat yang tertutup. Nah, diutamakan keluarga mayit. Nah, seperti itu penjelasan hari ini, semoga bisa dipahami. Apabila belum paham silahkan WA Ustadz supaya bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.